Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Ketemu kembali dengan Ibu Yusmaritaweti dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas KD2 sub 1, yaitu perubahan sosial budaya akibat globalisasi. Kompetensi intinya adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Indikatornya adalah 1. Menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya. 2. Menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial budaya. 3. Mengklasifikasi faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Yang keempat, memahami perubahan sosial budaya sebagai dampak globalisasi. Tujuan pembelajaran. Setelah Ananda memahami pembelajaran ini, diharapkan Ananda mampu yang pertama menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang ketiga, mengklasifikasi faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Yang keempat, memahami perubahan sosial budaya sebagai dampak globalisasi. Perhatikanlah gambar berikut. Bandingkanlah kedua gambar berikut. Apakah ada perubahan sosial budaya yang terjadi antara dua gambar, dua individu yang sedang melakukan komunikasi? Nah, apa sih yang dikatakan sosial budaya? Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial di masyarakat, termasuk nilai-nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. 1. Faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Mencakup 1. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk ditandai dengan angka kelahiran, kematian, dan migrasi. Apabila dalam suatu wilayah terjadi pertambahan penduduk yang terlalu cepat, otomatis akan menyebabkan perubahan dalam struktur masyarakat tersebut. Yang kedua, penemuan baru. Penemuan baru dalam masyarakat bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, discovery. Yang kedua, invention. Discovery merupakan penemuan unsur-unsur kebudayaan baru, baik berupa alat, gagasan atau ide, atau serangkaian ciptaan yang diciptakan oleh individu. Sementara invention merupakan penemuan-penemuan baru yang sudah diterima, diakui, dan diterapkan dalam masyarakat. Kalau kita lihat sekarang ini, penemuan baru sangat banyak sekali terjadi dalam kehidupan, baik di bidang teknologi, ideologi, hukum, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, terjadinya konflik. Terjadinya konflik dalam masyarakat bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Terjadinya konflik dalam masyarakat itu akan membawa pengaruh dampak positif dan negatif dan akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Yang keempat,
terjadinya pemberontakan atau revolusi. Perubahan akibat pemberontakan atau revolusi berdampak sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Misalnya terjadinya revolusi industri di Inggris yang membawa pengaruh yang sangat besar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Mencakup yang pertama, bencana alam. Bencana alam bisa seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, atau erosi. Apabila terjadi bencana alam dalam suatu wilayah, ini menyebabkan masyarakat setempat harus berpindah tempat tinggal. Otomatis masyarakat tersebut harus bisa menyesuaikan diri di lingkungan yang baru ditempatinya. Dengan perjalanan waktu, otomatis masyarakat tersebut akan mengalami perubahan sosial. Yang kedua, peperangan. Peperangan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Kenapa? Karena di sini ada negara yang menang, ada negara yang kalah. Negara yang kalah akan menanamkan kebudayaannya kepada negara yang kalah. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Hubungan antar masyarakat menimbulkan pengaruh timbal balik yang memberikan, ada yang memberi, ada yang menerima. Baik interaksinya secara langsung maupun interaksinya melalui media. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang, para remaja banyak yang memberikan pengaruh kebudayaan langsung melalui media. Melalui tontonan televisi yang dilihatnya, mereka bisa merubah dari sikap atau perilaku atau penampilannya. Sehingga budaya tersebut telah membudaya di tengah-tengah masyarakat dan diikuti oleh generasi seangkatannya. Kemudian kita lihat lagi faktor pendorong perubahan sosial. Mencakup yang pertama, kontak dengan budaya lain. Interaksi yang terjadi antara individu dari suatu daerah dengan individu daerah lain ini memungkinkan terjadinya perubahan sosial. Apalagi interaksi tersebut dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Contohnya bisa kita lihat, masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pedagang asing. Kenapa? Karena para pedagang asing melakukan kontak dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan mengajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan kepada manusia. Melalui pendidikan akan lahirlah individu-individu yang mempunyai keahlian dan memiliki wawasan dalam berbagai bidang ilmu. Contohnya, melalui pendidikan lahirlah para ilmuwan yang nanti bisa menciptakan berbagai macam penemuan-penemuan baru seperti mobil, alat-alat elektronik, listrik, yang ini nanti berhasil merubah struktur kehidupan masyarakat. Kemudian sistem sosial masyarakat terbuka. Sistem sosial masyarakat terbuka bisa kita lihat pada pelapisan sosial yang bersifat terbuka atau open stratification. Artinya di sini masyarakat tersebut memiliki sifat untuk terbuka menerima kebudayaan perubahan-perubahan yang berasal dari luar. Nah, ini biasanya diterapkan oleh masyarakat yang bersifat modern. Yang selanjutnya, penduduk yang heterogen. Penduduk yang heterogen bisa kita lihat pada penduduk di kota. Yang mana penduduk di kota sudah cepat menerima kemajuan-kemajuan baru, kemudian di sana tinggal dengan berasal dari berbagai daerah, ras, atau suku. Jadi penduduk yang heterogen itu mendorong sebuah perubahan sosial budaya karena adanya interaksi yang dilakukan secara terus-menerus akan mempengaruhi masyarakat setempat. Kemudian ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Dengan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu mendorong manusia untuk menciptakan metode-metode tertentu, baik berupa inovasi maupun berupa pembaharuan penemuan-penemuan baru.
Kemudian orientasi ke masa depan. Kalau kita lihat, manusia menginginkan kehidupannya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Orientasi ke masa depan menyebabkan manusia akan terus berpikir bagaimana kehidupannya ke depan semakin membaik dan semakin baik lagi. Kemudian yang selanjutnya, toleransi terhadap perilaku baru. Perilaku baru yang ditampilkan, yang dilihatkan di dalam masyarakat, itu ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Tidak semua perilaku dalam masyarakat akan membawa sebuah perubahan yang buruk pada masyarakat. Kita lanjutkan faktor penghambat perubahan sosial. Faktor penghambat perubahan sosial mencakup yang pertama, kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi atau hubungan dengan masyarakat lain, ini bisa terjadi pada masyarakat yang terasing atau masyarakat tertutup, di mana masyarakat di sini tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang lain, sehingga masyarakat di sini bersifat statis atau tidak mengalami perubahan. Yang kedua, perkembangan ilmu yang lambat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat bisa terjadi pada masyarakat pedalaman dan masyarakat yang berada di bawah penjajahan, di mana di sini mereka tidak memperoleh akses pendidikan, sehingga mereka sedikit memperoleh kesempatan untuk belajar. Kemudian hambatan ideologi, kemudian prasangka terhadap hal-hal yang baru. Prasangka terhadap hal-hal yang baru bisa sebagai faktor penghambat perubahan sosial, karena mereka menyangka bahwa hal-hal yang baru bisa merugikan, menghilangkan kebudayaan asli yang telah mereka miliki selama ini. Kemudian adat atau kebiasaan yang sudah mengakar. Adat atau kebiasaan yang sudah mengakar ini biasanya hanya dilakukan oleh sekelompok orang untuk kepentingan sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut takut akan kebiasaan tersebut hilang, sehingga mereka tidak mau menerima perubahan-perubahan baru yang ada di dalam masyarakat. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya secara garis besar bisa kita bagi 4. Yang pertama, berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, perubahan sosial bisa dibagi 2. Yang pertama, perubahan lambat. Perubahan sosial yang terjadi secara lambat atau evolusi ini terjadi dalam jangka waktu yang lama. Perubahan ini terjadi dengan sendirinya tanpa direncanakan. Nah, yang kedua, perubahan sosial revolusi atau cepat. Nah, perubahan sosial yang terjadi secara cepat bisa terjadi dalam masyarakat yang bisa mengubah sendi-sendi dasar kehidupan pokok masyarakat. Nah, perubahan secara cepat ini bisa kita lihat pada perubahan yang terjadi pada masyarakat yang agraris sehingga menjadi masyarakat yang industrialisasi, sehingga bisa merubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat belum siap untuk menerima perubahan tersebut. Yang kedua, berdasarkan pengaruh. Berdasarkan pengaruh bisa dibagi 2. Yang pertama, berpengaruh kecil. Berpengaruh perubahan kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat secara keseluruhan. Perubahan ini bisa kita lihat pada model rambut atau tata cara berpakaian remaja. Yang kedua, berpengaruh besar. Perubahan sosial yang berpengaruh besar ini bisa memberikan dampak atau pengaruh yang besar bagi masyarakat. Misalnya proses industrialisasi yang memberikan pengaruh besar bagi masyarakat. Perkembangan industri akan memberikan pengaruh bagi masyarakat agraris. Bisa dilihat dari hubungan kerja, sistem kepemilikan lahan, stratifikasi sosial masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan proses. Berdasarkan proses dibagi 2. Yang pertama, direncanakan atau dikehendaki. Ini merupakan sebuah perubahan sosial yang direncanakan, yang udah di planning, sehingga ini berjalannya ada yang secara cepat, ada yang secara lambat.
Yang kedua, tidak direncanakan. Nah, perubahan sosial yang tidak direncanakan, ini perubahan sosial yang terjadi secara tiba-tiba. Contoh, terjadinya bencana alam, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Yang keempat, berdasarkan kemajuan. Berdasarkan kemajuan bisa kita bagi dua. Yang pertama, progres. Ini perubahan sosial yang berdampak membawa kemajuan di dalam masyarakat. Yang kedua, regres. Ini perubahan sosial membawa dampak negatif atau tidak membawa kemajuan di tengah-tengah masyarakat. Proses perubahan sosial budaya, yang pertama akulturasi, yang kedua asimilasi, yang ketiga difusi. Tugas Ananda di rumah, yang pertama menjelaskan pengertian akulturasi dan beri contoh. Yang kedua, menjelaskan pengertian asimilasi dan berserta contoh. Yang ketiga, menjelaskan difusi berserta contoh. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.